tertutup juga ada, bahwa sudah tersebarnya beras yang berasal dari biji plastik, yang berasal dari Cina. Dan ketika saya kemarin mencoba memasak untuk bubur, untuk dagang hari Senin, kok nggak matang-matang ini bubur. Setelah saya teliti, dari kemiripan dan ciri-cirinya pun sama. Jadi ciri-ciri yang Ibu temukan dari beras yang Ibu masak dengan yang Ibu lihat di tayangan berita tersebut sama begitu, Bu? Sama. Ketika dia matang, dia tidak mengembang secara sempurna. Pada saat dimakan, meletas di lidah atau di mulut, di gigi dan terasa lah ya. Kalau yang asli itu benar-benar lembut. Itu aja. Nah, ini Ibu membeli kabarnya memang dari agen langganan Ibu ya, Bu. Sudahkah mungkin agen tersebut tahu begitu bahwa beras yang dijualnya ini diduga memang berbahan dasar plastik begitu? Belum, saya belum ke agen tersebut karena ini kan masih langganan saya. Mungkin saya pengen ngasih tahu dia secara internal aja kan. Saya nggak mungkin ke pasar karena kan kasihan kalau dia tahu beras yang dijualnya seperti ini. Tapi saya yakin apa yang dia jual pun dia nggak tahu karena emang ini langganan lama saya. Itu aja. Cuman temuan yang kayak gini saya harapkan ya jangan sampai terjadi sama ibu-ibu lain karena ini sangat berbahaya lah untuk pencernaan, apalagi untuk kesehatan. Itu aja. Ya, pada saat itu Ibu sudah sempat mengkonsumsi atau mungkin dari anggota keluarga Ibu yang sempat mengkonsumsi ini dan mungkin merasakan hal yang berbeda dengan mengkonsumsi beras yang biasa Ibu beli begitu? Pernah, kemarin adik saya sempat makan beberapa sendok, tapi dia sempat ngeluh kok rasanya lainnya di mulut. Terus pada saat dia setelah makan itu kok agak perih ya perutnya ya, kata saya udah jangan dimakan lagi. Akhirnya saya ganti dengan beras yang baru. Kan setelah saya memakai beras yang baru untuk memasaknya itu jelas sekali kelihatan bedanya tuh di mana. Mungkin ini bisa kita tunjukkan ya, Bu ya. Ini pemirsa, mungkin kalau saya angkat yang ini adalah beras asli. Ibu mungkin bisa membantu saya. Nah, ini kalau kita lihat, ini kalau beras asli itu pemirsa, ini lengket tapi masih pulen gitu. Tapi berbeda dengan beras yang diduga berbahan dasar plastik itu sangat lengket. Dan jika kita biarkan lama-kelamaan di tangan kita akan membentuk putih begitu, semacam bekas dari yang diduga berbahan sintetis. Dan jika misalkan Anda memperhatikan secara jelas, perbedaannya akan terlihat ketika beras ini dijadikan bubur. Karena yang dipegang oleh Ibu Dewi ini merupakan beras berbahan dasar sintetis yang diduga. Nah, ini bisa dilihat pemirsa. Dan ini adalah yang saya pegang ini adalah bubur dari beras yang biasa dimakan sehari-hari atau beras asli. Bisa Anda lihat perbedaannya cukup jelas, dimana kalau beras berbahan sintetis ini masih terlihat utuh begitu. Sementara jika beras asli memang sudah bercampur dan ini tentunya rasanya juga berbeda. Namun kalau misalkan di pasaran atau masih dalam berbentuk belum dimasak begitu, memang secara kasat mata tidak terlalu terlihat perbedaannya secara jelas. Namun memang jika Anda memperhatikan secara detail akan terlihat bagaimana bentuk dari kedua beras ini cukup berbeda. Karena beras yang asli tersebut tekstur dan juga bentuknya sedikit lebih kecil dibandingkan dengan beras yang diduga berbahan dasar sintetis ini. Nah, Ibu, terakhir nih Bu, sebelum kita menutup segmen ini, apa upaya yang Ibu akan ataupun sudah lakukan dalam hal untuk memberitahukan terkait dengan temuan Ibu ini? Kemarin saya sudah coba email ke BPOM, tapi sampai saat ini belum ada tanggapan dari pihak tersebut. Kemarin saya juga sudah mencoba menghubungi pihak terkait seperti siaran Dakta Radio. Ya, alhamdulillah udah langsung cepet di follow up, dan sampai saat ini mungkin hari ini pihak BPOM akan datang ke kita untuk lihat sampelnya apakah ini benar beras berbahan sintetis atau jenis beras lainnya yang diduga berbahaya. Itu aja.